Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya Bunda sekalian, meskipun yang bergabung baru 2 orang, insya Allah tetap kita semangat ya untuk membersamai putra-putri kita belajar lagi untuk berusaha membersamai anak-anak. Ya, untuk tema kita kali ini adalah aktivitas menanam ya. Nah, karena eh, di bulan terakhir ini ya, di bulan-bulan terakhir homeschooling, ini kan kita mulai praktek gitu loh Bun, ya kan? Hasil dari usaha kita latihan yang kemarin kita praktekkan di bulan ini begitu ya. Meskipun belum bisa nggak apa-apa gitu ya. Tapi dengan kita mulai mengenalkan, kita mulai mengajarkan, insya Allah nanti dia akan belajar dari pengalaman-pengalaman yang Bunda latihkan setiap harinya gitu ya. Nah, dulu waktu saya kuliah gitu ya, waktu saya kuliah itu kan di apa namanya, kan saya kuliahnya waktu itu hanya ada D3 gitu ya, artinya 3 tahun gitu ya. Nah, di semester sampai semester 6 ya artinya ya. Nah, 5 semester awal itu kan ada perkuliahan. Nah, di semester paling akhir yakni semester 6 ya. Jadi 6 bulan itu praktek. Setiap bulan tuh praktek gitu ya. Praktek di awal di dalam kota, di luar kota, dalam kota, luar kota. Terus, nah sama juga dengan ini gitu ya. Karena kemarin kita di berapa bulan ya? 6 bulan apa? 6 bulan ya, 6 bulan awal gitu ya. 6 bulan di awal itu kan kita belajar melatihkan anak di rumah, menguatkan otot-ototnya, memperbaiki atau mematangkan sensorinya, mengembangkan atau meningkatkan keterampilan motoriknya. Nah, gunanya untuk apa? Nah, di bulan terakhir ini kita di semester ketiga kita praktek gitu ya. Kemandirian dipraktekkan, terus life skill dipraktekkan, dan produktivitasnya anak mulai ditingkatkan gitu ya. Jadi Bunda sampai pada level eh, keseharian gitu ya. Sampai level bagaimana anak itu bisa produktif begitu ya. Nah, nggak apa-apa mulai dilatihkan ya, mulai dipraktekkan ya. Oke, semangat ya, masih semangat. Oke. Selanjutnya, nah apa sih ya kalau aktivitas menanam itu artinya kita menyiapkan media tanam ya, media tanamnya, benihnya atau bibitnya kita ajari untuk menyirami tanaman itu serta merawat. Artinya itu menanam. Jadi satu rangkaian ya, tidak hanya sekedar menaruh bibit terus ditumpuk dengan gundukan tanah udah selesai, enggak sekedar itu aja ya, tetapi mulai dari kita menyiapkan medianya entah itu peralatannya ataupun perlengkapan yang lain ya, termasuk media tanamnya, eh, pohon atau bibitnya, merawat sampai dia kita merawatnya artinya itu menanam ya. Nah, sekarang itu kita dimudahkan kok Bun ya. Bun kan di sini, misalkan Bunda tinggal di perkotaan. Bun di kota itu nggak ada loh, apa namanya tanah gitu-gitu. Terus belinya belinya di mana gitu ya? Tanahnya dapatnya dari mana? Nah, sekarang itu ada loh Bun tanah dijual di Shopee. Itu loh Bun di Kokopit atau nggak apa ya namanya kokopit itu kan media tanam yang terbuat dari batok kelapa ya. Nah itu bagus juga untuk tanaman untuk sebagai media tanam. Itu paling harganya sekitar satu kantong itu Rp500 kalau nggak salah atau berapa ya 2.000 kalau berapa. Nah itu bisa dipakai juga gitu ya. Nanti saya share untuk itunya deh apa namanya linknya deh ya untuk belajar di rumah gitu ya.
dan bahkan bibit tanaman pun juga ada yang jual gitu ya. Jadi modern itu murah juga. Paling harganya 10.000 sudah dapat banyak gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti bisa dikembangkan di rumah ya. Jadi anak itu biar produktif ya. Kalau dia untuk aktivitas akademik mungkin kurang, nah kita juga memberikan support ke anak skill ya, skill untuk yang lain ya, untuk life skill dia ke depannya gitu ya. Mungkin kan ada ya pun kalau kita lihat di medsos sekarang itu kan memang semuanya kan sekarang masuk medsos ya. Kita bisa mengetahui informasi dari manapun. Itu kan kita bisa memantaunya. Ada yang sekarang itu hanya dari rumah. Itu mereka bisa produksi tanaman-tanaman, entah itu menggunakan kayak kayak sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Ya, banyak ayam dimakan ya. Ya mungkin bisa dimodif lah ya. Maksudnya seperti apa? Digantung juga bisa mungkin kali ya. Biar enggak di apa patok ayam gitu. Eh, jadi bisa di sekedar memberi gambaran gitu ya. Jadi bisa kita latih itu juga. Nanti ada efek terapinya juga, Bun. Jadi itu merupakan sebuah intervensi dalam terapi okupasi gitu ya, terkait dengan produktivitas anak ya. Paham ya sampai sini ya. Nah, dalam terapi okupasi, aktivitas ini sering digunakan untuk media intervensi ya, seperti mengimprove, meningkatkan ya kemampuan sensorinya, motoriknya, kognitifnya, sosial, emosional, dan secara bersama-sama. Karena ini merupakan aktivitas fungsional ya, aktivitas yang bertujuan. Artinya kita melibatkan seluruh komponen dasarnya, mulai dari sensorinya, motoriknya, kognitifnya, dan lain sebagainya ya, termasuk juga sosial sosial emosionalnya dan kemandirian dan lain sebagainya itu di, dibuktikan atau diimplementasikan dalam aktivitas fungsional tersebut begitu ya. Nah, paham. Jadi kalau dalam terapi okupasi itu sampai pada bagaimana individu itu bisa mempunyai kehidupan yang bermakna ya. Hidup ini indah loh ya. Maka jangan sampai menggunakan waktu ketika hidup itu dengan hal-hal yang tidak bermakna gitu kan. Mungkin anak-anak masih belum terasa gitu ya. Nah, nanti kalau kita nggak mengajarkan sampai dewasa dia cuman mohon maaf longa-longo aja gitu ya. Nggak paham apa-apa, cuman adanya di jalan lari sana lari sini nggak bertujuan, itu kan nggak bermakna ya kan Bun. Padahal kita bisa mencegah itu semua karena sudah banyak fenomena yang ada mungkin di sekitar kita itu, atau mungkin yang dulu-dulu belum pernah mendapatkan penanganan, anak-anak yang mungkin dari kecil dia mengalami disabilitas, dia mengalami gangguan sensori entah itu autis, CP ataupun gangguan yang lain, itu kan mereka cuma dibiarkan ya, dibiarkan nggak tahu cara menanganinya, dan bahkan dikurung ya kan sampai dewasa sampai besar ya kan cuma di dalam rumah di dalam kamar dalam jeruji ya kayak di penjara atau diliarkan begitu saja. Nah, itu kan kita sebagai orang tua sedih juga ya. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Dan cenderungnya menyalahkan kehidupan dan sebagainya. Maka itu bisa kita ubah, bisa kita cegah dengan mulai memberikan latihan-latihan, mulai memberikan insight baru pada anak supaya mereka itu bisa memaknai kehidupan ini gitu ya. Nah, itu tujuan dari terapi okupasi. Seperti itu ya, Bun. Paham ya? Nah, selanjutnya, nah tujuan aktivitas menanam itu apa? Ya, jadi ini tidak hanya sekedar untuk eh, gayang-gayang apa ya, happy-happy atau apa asal ada kegiatan aja enggak. Tetapi ini sebagai sarana untuk melatih kemandirian anak, ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentu keterampilan motoriknya akan terlatih. Dia motorik kasarnya terlatih, motorik halusnya terlatih, kognitifnya juga terstimulasi gitu ya. Dia juga bisa mulai meregulasi emosinya. Mungkin di tahap awal dia
kalau ada gangguan sensori, sensitif terhadap tanah, sensitif terhadap tekstur dengan tanaman-tanaman, mungkin nggak mau kabur atau yang lainnya. Nah, maka selain kita perbaikan untuk sistem sensorinya, ini sebagai implikasi atau pelaksanaan dari yang kemarin, gitu ya, sebagai wujud dari hasil latihan yang sudah kita lakukan kemarin. Apakah dia masih ada sensitivitas atau enggak? Kan dulu nih di awal-awal homeschooling sudah setiap hari pun latihan jalan tanpa alas, mengitari sekitar rumah gitu ya. Nah, terus berkurang sensitivitasnya. Nah, sekarang coba kita aplikasikan pada anak. Apakah anak ini masih ada sensitifnya? Yuk kita buktikan yuk. Ya, oke. Sekarang kita ajari dia untuk lebih produktif. Kita menanam ya. Kita ajari untuk menanam. Bisa menggunakan media apapun. Bahkan kalau saya pernah lihat itu ya Bun, kan kadang kalau kita beli minyak yang itu loh Bun, yang eh, plastik yang besar gitu ya, apa ya, yang 1 literan ya, minyak minyak yang 1 literan itu kan dibungkus ada kemasan plastik juga ya, yang besar 1 liter itu ya. Nah itu pun ada yang memanfaatkan itu untuk media tanam. Jadi tidak harus menggunakan apa ya, pot atau ya, ini banyak sekali referensi ya untuk memberikan latihan pada anak, memberikan inspirasi supaya anak itu, supaya kita ya, terutama orang tuanya itu bisa mengajarkan produktivitas pada anak seperti itu ya. Nah, serta meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, ini juga nanti seiring dengan matangnya kemampuan motoriknya, kemampuan kognitifnya, mereka akan mulai bisa berpikir, gitu ya. Maka kognitifnya akan meningkat, gitu ya. Kalau dia terstimulasi terus dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna, gitu ya. Kita sibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang bermakna. Jangan sampai kita hanya membiarkannya, gitu ya. Bun, tapi gimana? Kan saya sibuk Bun gitu ya, kan saya sibuk, gimana dong ngajarinya. Nah ini terserah kita ya, saya juga nggak bisa mengatur Bunda sepenuhnya. Nah silahkan Bunda atur sendiri waktunya. Kita mencoba ya menyempatkan untuk meluangkan waktu, memberikan gambaran pada anak, memberikan pengalaman baru pada anak. Oh kiranya anak ini gimana ya, dia cara cara belajarnya menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin sederhana, itu dia bisa nggak ya, seperti itu ya. Nah, terus komponen sensori motor. Nah, di sini juga sebagai media intervensi ya bagi anak ya. Jadi tidak melulu menggunakan enabling terapi ketika di rumah ataupun di klinik ataupun di rumah sakit, tapi langsung ke fungsionalnya. Nah, sistem taktil dilatih melalui kontak dengan tanah, mungkin dengan berbagai macam tekstur yang ada di situ, termasuk juga daun-daunnya. Itu kan kita menyentuhnya antara daun satu dengan yang lain itu kan berbeda gitu ya Bun. Apalagi dengan perlengkapannya atau peralatannya kan juga ada berbagai macam tekstur juga gitu ya yang di situ. Nah itu menjadi stimulasi taktil juga. Berikan pengalaman sentuhan pada anak, pengalaman sensori pada anak supaya mereka itu belajar banyak gitu ya. Karena media atau sarana ilmu itu atau informasi itu masuk ke tubuh kita itu dari panca indera kita ya kan, mulai dari mata, telinga, hidung, indera peraba, pengecap dan lain sebagainya, itu kan memberi informasi ke otak kita sehingga kita bisa tumbuh gitu ya. Nah kalau anak nggak pernah dapat informasi, otaknya nggak pernah mendapatkan rangsangan, nggak pernah mendapatkan stimulasi, ya dia sulit untuk berkembang. Dari mana mau berkembang? Dia nggak dapat informasi gitu ya. Maka sebetulnya masalah-masalah kalau kita tarik garis gitu ya di kehidupan kita ya, masalah-masalah yang kita hadapi itu sebetulnya sebagai stimulus bagi kita untuk bisa berpikir, untuk bisa tumbuh gitu ya. Mungkin dengan masalah-masalah itu kita lebih dewasa lagi, kita lebih bisa menghadapi yang lain-lain, lebih bisa survive dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk anak di hadapan masalahnya yang kecil-kecil gitu ya.
dia bisa nggak menaklukkan tantangan kecil itu gitu ya. Nah, mulai dari hambatan-hambatan kecil-kecil itu mereka belajar gitu ya, sehingga mereka bisa tumbuh begitu ya. Nah, selain itu stimulasi proprioseptif ya. Di mana letak stimulasi proprioseptifnya? Nah, saat menggali tanahnya itu bagian dari proprioseptif karena di mana ketika kita atau anak menggali tanah mungkin tidak menggunakan apa ya kayak pacul sih enggak ya karena dia memang belum kuat mungkin menggunakan pacul yang kecil itu pun juga bisa ya pun kan dia belum bisa cara menggerakkannya gitu ya ya kita ajari pelan-pelan atau menggunakan skop nah ketika dia menyekop itu kan otot-ototnya kan mulai bergerak, mulai berkontraksi. Nah, disitulah terjadi stimulasi untuk sensori proprioseptifnya, terutama di bagian tangan, gitu ya. Nah, jadi tidak hanya sekedar produktivitas, tetapi juga untuk sensori juga, gitu ya. Nah, selain itu, seperti mengangkat pot, ayo dek, potnya dibawa ke sini semua yang sudah diisi, dibawa ke sini semuanya. Nah, itu kan mereka membawa barang yang berat ya, Bun. Menggunakan kedua tangannya, mengangkat menggunakan kedua tangannya. Dari posisi jongkok ke posisi atas sambil membawa beban, itu adalah bagian dari uh, stimulasi proprioseptif juga. Terus ketika dia membawa pot menggunakan kedua tangannya merupakan bagian dari koordinasi bilateral gitu ya. Nah, dia naruh di tempatnya. Ketika dia membawa itu namanya heavy work ya. Aktivitas yang membuat dia itu bekerja ya. Jadi lebih lebih menggunakan ya otot-ototnya mengkontraksikan ya untuk melakukan sampai selesai gitu ya. Nah, itu bagian dari sensori proprioseptif, bagian dari heavy work ya, yang dimana itu akan menambah awareness-nya, meningkatkan skill untuk lebih fokus gitu ya. Nah, kalau bayangkan kalau Bunda mendorong sesuatu ya, mendorong benda yang berat, entah itu mungkin Bunda pas bersih-bersih di rumah atau menata furniture yang ada di rumah gitu ya, itu kan tarik dorong gitu ya kan harus fokus gitu ya. Kalau kita pas menarik atau mendorong itu kan kita memusatkan tenaga kita. Nah, itu kan membantu ya untuk otak itu biar fokus. Nah, sama juga dengan latihan-latihan yang kita latihkan selama di rumah kepada anak ya. Dengan latihan tarik dorong, membawa beban berat itu akan menambah fokusnya gitu ya, paham ya. Jadi hubungannya di mana dengan perbaikan tumbuh kembang anak gitu ya, paham ya. Nah, selanjutnya menekan tanah. Nah, saat dia mungkin menekan tanah gitu ya, itu kan dia mengeluarkan tenaga juga. Nah, itu adalah stimulasi sensori proprioseptif ya, bagian dari heavy work juga. Terus vestibular, saat di mana? Karena vestibular ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan, berarti ketika dia bergerak ya, mulai dari dia berdiri, berjalan, perubahan tempat atau perubahan gerak yang dia lakukan, dia bisa lebih stabil saat bergerak, dia lebih memahami kapan dia harus bergerak gitu ya. Dia lebih memahami ke arah mana dia bergerak, bagaimana cara dia menggerakkan tubuhnya gitu ya. Oh, ada gang sempit, dia harus memerengkan tubuhnya. Nah, itu kan bagian dari fungsi vestibular. Dia bisa mengarahkan gerakannya, badannya itu harus seperti apa. Itu kan bagian dari vestibular ya. Gerakannya lebih smooth ya. Mulai dari berdiri jongkok, terus membungkuk, terus jongkok lagi, berjalan. Nah, setiap perubahan gerak itu kan kita harus stabil ya Bun saat melakukan itu semua gitu ya. Nah, setiap eh, perubahan gerak yang perubahan posisi gitu ya, posisi gerak kita dan kita tetap stabil. Nah, disitulah letak dari stimulasi sensori proprioseptif. Kita bisa melihat kematangan anak ya dari gerakannya gitu ya. Apakah gerakannya masih ceroboh mungkin ya atau gerakannya masih belum terarah gitu ya, masih suka jatuh, tidak seimbang. Nah, itu kan bisa dilihat dari saat dia beraktivitas gitu kan. Nah, selanjutnya
sistem visual digunakan untuk melihat bibit. Nah, tidak hanya sensori dasarnya aja, tetapi juga visualnya, auditorinya, bahkan penghidunya atau ini apa olfaktorinya kan dia mencium bau tanah gitu ya, mencium bau tanah, bahkan mungkin mencium bau pupuknya, ada pupuk kandang mungkin ada baunya gitu ya, bau kotoran dan lain sebagainya. Itu juga menjadi stimulasi untuk indera visualnya. Jadi banyak ya pun manfaatnya. Oke, selanjutnya paham guys sampai sini ya. Nah, sekarang dilihat dari komponen motoriknya sekarang. Nah, motorik kasarnya letaknya di mana? Tadi sudah saya singgung ya, dari mulai berjalan, jongkok, bahkan membungkuk gitu ya. Dan sebagainya itu bagian dari motorik kasar. Saat dia membawa pot dari sini ke arah sini gitu ya, mungkin menaikkan potnya ke atas, kalau taruhnya di atas. Nah, ini tergantung medanya juga ya. Nah, ini kalau tidak dibimbing sama orang tua, anak nggak paham dan anak nggak pernah mendapatkan pengalaman seperti ini. Bahkan di sekolah pun dia belum tentu dia mendapatkan pengalaman seperti ini kalau tidak dari orang tuanya, ya kan? Nah, karena tidak semua kurikulum di sekolahnya itu mengadakan seperti ini, ya. Mungkin ada satu dua tiga, entah itu di sekolah alam ataupun di TK yang mungkin dia eh, berkembang gitu ya. Tapi kan tidak semuanya. Gitu ya. Nah, maka karena Bunda sudah berkesempatan belajar, diajarkan di rumah ilmu-ilmu yang sudah diketahui seperti itu ya. Selanjutnya motorik halusnya di mana? Saat dia memegang benih, dia memindahkan bibit, menyiram menyiram dengan alat siram, entah itu gayung, entah itu yang untuk menyirami tanaman itu, gitu ya, menggenggam pasir, menggenggam tanah, terus menaruh menaruh apa bibitnya, gitu ya, terus dan lain sebagainya. Itu kan banyak menggunakan otot jari-jari kita juga, gitu ya. Nah, terus selanjutnya koordinasi bilateral berkembang ketika kedua tangan bekerja sama-sama ya dalam proses menanam. Nah, saat anak membawa bibitnya atau membawa tanamannya menggunakan kedua tangan, artinya dia mengkoordinasikan antara tangan kanan dengan tangan kiri, ya kan? Nah, di situ terjadilah terjadilah koordinasi bilateral. Kalau dia membawa itu ke arah sana, ke arah mungkin jaraknya mungkin 2 meter atau agak jauh, artinya dia harus juga melihat ke arah mana dan bahaya. Nah, dia bisa nggak menghindari itu ya? Artinya ada kerjasama, koordinasi antara matanya dengan kakinya, dengan nah selanjutnya komponen kognitif. Nah, selain tadi kita sudah bicara sensori motoriknya. Nah, sekarang kognitifnya di mana letaknya gitu ya. Nah, aktivitas menanam melibatkan perhatian atau atensi gitu ya. Nah, saat anak diajari untuk ayo coba Dek masukkan masukkan bibitnya atau ini pegang bibitnya masukkan ke dalam potnya ke dalam tanahnya. Nah, itu kan dia melihat ya. Jadi ada atensi di situ. Coba adik bisa nggak? Ya. Jadi diajari untuk mempraktekkan sendiri gitu ya. Yang awalnya dia melihat, dia beratensi, terus dia coba dipraktekkan sendiri bisa apa enggak? Kita cek ya. Sudah bisa belum gitu ya. Mungkin ada trial error gitu ya. Enggak apa-apa karena baru belajar. Nah, ada juga memori. Jadi ini untuk keterangan ya. Terus urutan sequencing, ya, urutan habis menanam, habis menaruh bibit, terus dikasih tanah, terus disiram. Nah, kan itu suatu urutan, ya. Kalau itu dilakukan berulang kali, dia akan hafal, ya. Dan tentu pengembangannya nantinya tidak hanya dia bisa menanam sendiri aja, tetapi nanti kita lihat di keseharian dia.
dia akan lebih tertata dalam mengerjakan suatu aktivitas yang lain gitu ya. Apakah dia akan lebih fokus ya. Nah, itu ada dampaknya ya. Karena anak ini sering diajak kerja. Anak ini sering dilatih sehingga terlatih. Maka ketika dihadapkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain pun, dia juga akan mudah menyesuaikan, mudah paham gitu ya. Karena terlatih tadi begitu. Selanjutnya planning. Itu kan juga bagian dari kognitif ya. Jadi anak itu bisa memplanning, bisa merencanakan gerakan. Meskipun itu hal sederhana ya. Oh, setelah dimasukkan bibitnya terus dikasih eh, apa namanya? Tanahnya baru ini deh nanti ya apa disiram gitu ya. Coba airnya habis berarti ambil dulu di keran sana gitu ya atau di tempat penampungan air. Nah, dia bisa merencanakan gerakan-gerakan, merencanakan tahapan berikutnya nanti apa gitu ya. Terlatih anaknya gitu ya. Selanjutnya dia juga akan belajar problem solving. Tentu nggak mulus-mulus terus kan Bun ketika kita mungkin di situ ada menjumpai menjumpai berbagai macam masalah mungkin ya di situ. Entah itu mungkin skopnya nggak apa namanya nggak kenceng terus akhirnya lepas sehingga harus dibetulkan dulu skopnya. Nah, baru bisa dipakai gitu ya. Atau mungkin alatnya ada yang rusak sehingga harus diperbaiki dulu ya. Atau mungkin tanahnya yang terlalu keras, mungkin harus disiram dulu biar gembur gitu. Nah, itu semua kan masalah-masalah yang muncul tak terduga gitu ya. Nah, kita mencoba untuk mengajari dia supaya dia, oh caranya begitu ya. Oh, kalau ada masalah begini caranya mengatasinya begini ya. Nah, mereka akan belajar dari itu gitu. Dari aktivitas-aktivitas yang biasa kita latihkan selama di rumah gitu ya. Nah, individu harus mengikuti urutan kegiatan mulai dari menyiapkan media tanam hingga menyiram tanaman serta mampu mengatasi hambatan yang muncul. Itu namanya problem solving. Paham ya? Selanjutnya, komponen psikososial. Nah, ini kalau apa namanya kita mengajarkannya mungkin bisa bareng gitu ya sama adiknya kah atau sama yang lain gitu ya. Nah, anak dengan kita mengajarkan untuk belajar menanam, ini kalau dalam hal ini menanam ya, mungkin dalam hal lain yang kemarin kita sudah latihkan aktivitas-aktivitas yang seperti berternak dan sebagainya itu pun juga bisa meregulasi emosi kita, ya kan? Jadi sebagai ibarat kalau mohon maaf ya pun kalau kita mungkin baru bunek gitu ya, baru stres gitu ya, kan kita butuh meregulasi diri. Mungkin kita sejenak kita mau mengalihkan perhatian dulu ya, entah itu kita mau main badminton sendiri kah, atau maksudnya menyalurkan hobi kita ya, entah itu kita berenang dulu kah, entah itu kita mungkin olahraga fitness, atau kita bermain badminton dulu kah, atau hobi kita misalkan kayak ibu-ibu memasak, menanam, ataupun aktivitas yang lain yang hobinya sekiranya itu apa menarik bagi dia dilakukan dulu kan. Nah, itu sebagai salah satu sarana untuk meregulasi emosi. Nah, setelah kita melakukan kan kita lebih lebih bisa encer gitu ya, karena sudah emosi negatif itu tersalurkan. Sehingga kita lebih bisa eh, menenangkan diri kita, meregulasi emosi kita gitu ya. Ini juga bagian dari media aktivitas untuk meregulasi emosi juga. Kan kalau melihat tanaman yang cantik-cantik gitu ya, itu kan kita senang juga gitu ya. Terus mengurangi stres. Nah, ini juga kalau ada yang di sini hobinya menanam di rumah, ada yang hobinya menanam. Dulu ada saya melihat ini ibu-ibu yang eh, anaknya dua autis gitu ya, kembar. Dia mengajarkan pun menanam karena dia juga hobinya menanam bunga gitu ya. Hobinya menanam bunga, terus dia ya karena hobi itu memang terkadang cara menanamnya agak berbeda dengan kita yang biasa-biasa hanya menanam ya, Bun.
Kalau kita menanam itu kan paling di pot-pot biasa ditaruh di tempat seadanya di situ ya. Tapi kalau yang beda dengan orang yang hobi, kalau hobi itu kan kadang ditaruhnya dicandal-candalkan apa ya, digantung-gantung gitu loh Bun. Digantung-gantung di depan rumah, terus mungkin dibentuk apa macam-macam yang sesuai dengan kreativitasnya dia sendiri ya. Karena memang hobi, jadi digeluti, diulek-ulek gitu, dimodifikasi macam-macam sehingga menjadi cantik gitu loh. Karena udah hobi. Nah, anaknya yang dua laki-laki itu, yang kembar itu diajari juga untuk menanam begitu ya. Untuk menanam tanaman. Meskipun ya laki-laki, tapi nggak ada masalah. Bagi dia itu juga menikmati, enjoy aja. Anaknya udah besar sih ya, sekitar mungkin usia 9 tahunan atau 8 atau 9 tahun atau bahkan ya kurang lebih lah ya kurang lebih itu. Dan bisa juga gitu. Yeah. Dari tadi pun kayaknya Nisa belum bisa praktek ini deh, gak apa-apa ya. Oh ya, dulu pernah ada sepaket planting kit ya. Kan tanahnya dibungkus ya, Bun. Malah dimakan ya, dibuka dengan terus potnya dipecahin kecil sih Bun kalau yang mirip aqua gelas. Ya, ya nggak apa-apa Bun, ya nggak apa-apa. Masih apa ya, memasukkan barang-barang ke mulut ya Nisa ya. Ya udah nggak apa-apa, semaksimalnya gitu ya. Oke, selanjutnya meningkatkan kesabaran. Nah, ini kalau ini bagi kita ya, ya regulasi emosi tadi ya, mengembangkan rasa tanggung jawab, ya, terus keberhasilan melihat tanaman tumbuh juga dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Ya, kalau apalagi yang sudah merawat setiap hari ya, terus mungkin menanam pohon cabai, menanam pohon tomat gitu ya, udah tumbuh. Nah, itu senang dalam hati itu merasa puas, senang melihat tanaman gitu ya. Itu bagian dari apa ya, istilahnya kesenangan ya. Jadi bermakna. Hari-hari itu dilalui dengan bermakna, senang melihat tanaman itu tumbuh gitu ya. Nah, kan mungkin ada sebagian yang seperti saya pun juga pernah ya, Bun, menanam banyak apa-apa saya tanam tuh. Kalau melihat ada salah satu tanaman yang berbuah, itu pun juga senang gitu ya. Ya, seperti itulah rasa senangnya. Ah, senang ketika tanaman kita itu berbuah dan mungkin bagi yang memang itu untuk produksi ya, kayak menanam cabai, menanam tomat, menanam terong. Nah, itu kan senang gitu loh. Bahkan kalau ada di Solo Tigo itu untuk apa ya? Untuk rekreasi ya. Ada yang untuk rekreasi. Di Klaten sini juga ada yang petik melon langsung dari ini, dari pohonnya gitu ya. Langsung ada juga yang apa-apa gitu langsung dari pohonnya langsung gitu ya. Untuk rekreasi gitu ya. Dan ketika masuk bayar juga itu, bayar nanti kalau ditimbang juga hasil potongannya itu, hasil petikannya itu ditimbang harganya sekilo berapa gitu ya, tergantung yang punya. Itu lumayan kalau ada bunda sekalian punya lahan itu kan bisa dimanfaatkan. Nah, siapa tahu kan nanti anak ini bisa mengelola dengan baik kalau kita mulai ajarkan dari sekarang gitu ya. Terus jadi performance skill. Jadi performance itu eh, cara anak gitu ya, cara anak untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, motor skill yang terlibat lakukannya itu luas apa enggak gitu ya. Istilahnya pro ya, namanya namanya baru belajar ya masih belum pro lah Bun gitu ya. Ya enggak apa-apa. Pro itu atau bisa, dia terbiasa, performanya bagus, terus profesional, itu bisa karena dia belajar, terbiasa melakukan suatu kesalahan, sehingga sampai dia di tahap yang sudah
pro. Maka perlu diajarkan pelan-pelan aja, ya nggak apa. Mulai ini ditanam yuk, kita nanam yuk. Misalkan nggak ada media, bisa beli media online yang seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya, pakai kokopit kalau nggak salah namanya kokopit. Nah, terus menjangkau, menggenggam, mengangkat, membungkuk, memanipulasi objek. Nah, jadi ini kan cara kerja si anak itu loh. Itu cekatan enggak gitu ya. Bun, tapi ini anaknya lambat banget loh, Bun. Ada nih, Bun, pasiennya ini. Jalannya kayak pengantin. Pelan, pelan, pelan gitu. Kepanasan pun juga jalannya pelan, pelan, pelan banget gini ya. Jadi performanya otot-otot yang ada di tubuhnya karena memang butuh stimulasi proprioseptif ya. Dan ya mungkin juga dipengaruhi pola asuh juga gitu ya. Jadi gerakannya itu cenderungnya lambat gitu. Nah, ini perlu diberikan aktivitas yang ekstrim, yang lebih ekstrim, maksudnya ya yang nggak terlalu. Saya sesuaikan dengan kondisi anak juga gitu ya, yang lebih menantang, sehingga dia akan mulai menyeimbangkan gerakannya gitu ya, nggak yang terlalu lambat. Proses skill mencakup memulai aktivitas, mengorganisasi langkah kerja, mengikuti urutan, dan menyelesaikan tindakan. Ya. Nah, jadi bagian dari uh, executive function. Okay. Nah, kalau di sekolah ada project seperti ini ya bagus gitu ya. Tapi ada nggak, Bun, kalau di sekolahnya anak-anak menanam, terus mungkin apa namanya latihan life skill yang lain ya, yang memang itu dibutuhkan oleh anak gitu ya. Seperti apa? Oke, selanjutnya. Nah, faktor yang terlibat ya, ya masih mending ya, menyiram tanaman. Asal itu dilakukan rutin ya, udah bagus ya. Asal dilakukan rutin udah bagus. Oke, selanjutnya. Aktivitas menanam memerlukan fungsi otot ya, seperti fungsi tubuh seperti kekuatan otot gitu ya. Nah, bagi anak-anak yang mungkin tonus ototnya lemah, pun dia nggak kuat pun ngangkat ngangkat apa namanya, yang untuk menyiram tanaman itu kayaknya dia malas gitu loh, Bun. Nah, ini memang hasil latihan ya. Hasil latihan merupakan praktek dari yang kita latihkan kemarin gitu ya. Kalau kemarin-kemarin itu lemes, dia masih suka malas-malesan, kayak nggak semangat, itu memang masalahnya di situ. Masalahnya di ototnya lemah. Jadi untuk bergerak, dia juga malas gitu ya. Nah, setelah kita latih macam-macam, kita kuatkan, kita perbaiki sensorinya, kita berikan latihan-latihan untuk penguatan ototnya. Nah, sekarang bisa diaplikasikan ya. Apakah juga masih lemas atau enggak gitu ya. Pun dia masih lemas pun, oh kalau masih lemas artinya kita perlu menyupportnya kembali. Entah itu dengan aktivitas heavy work yang lain ya, seperti enabling terapi yang sudah pernah kita lakukan, entah itu bergelantungan, wheelbarrow, berguling, menaiki gundukan tanah, terus menaiki itu macam-macam ya, yang aktivitas memanjat dan lain sebagainya. Itu semua untuk meregulasi atau meningkatkan tonus ototnya, meningkatkan awareness-nya dan segala macam yang memang dibutuhkan anak gitu ya. Sehingga dia akan terlatih, kekuatan ototnya semakin bertambah gitu ya. Sehingga ketika kita memberikan latihan fungsional, dia bisa dia bisa mengerjakannya. Ya, itu alur. Selanjutnya koordinasi, keseimbangan, atensi, memori tadi sudah ya. Nah, struktur tubuh yang banyak digunakan seperti tangan. Tangannya kan banyak difungsikan ya, Bun.
tangan, jari-jarinya, bahunya, matanya, tulang belakang, dan punggungnya. Hampir semua tubuhnya bergerak. Apalagi dia terpapar matahari ya di pagi hari. Tentu ini akan menambah apa namanya vitamin D-nya ya. Dan vitamin D ini bagus untuk kesehatan mental ya. Dan ini bagus, apa namanya, sinar matahari pagi atau sinar matahari yang memang sudah dianjurkan gitu ya, sampai jam berapa? Sekitar jam 8 gitu ya, 8 jam 9. Itu bagus ya untuk kesehatan mental anak-anak. Maka ajak mereka main di luar gitu ya, sampai dia berkeringat ya. Ini akan membuat metabolisme dalam tubuhnya itu bekerja dengan baik ya, bekerja lancar dengan baik dan juga memperbaiki hormonnya ya, kesehatan mentalnya jadi bagus. Ya, selanjutnya, nah, grading activities. Pun gimana dong pun, kan anakku belum sampai di gotong-gotong gitu pun. Anakku baru sampai di eh, cuma cuma memasukkan apa namanya pasir aja gitu ya mungkin. Ya, maka digradasi aktivitasnya. Tidak langsung yang berat-berat gitu ya. Nah, level mudah dimulai dari hal yang sederhana ya, seperti menyiram tanaman dan menabur benih dulu, nggak apa-apa ya. Ayo deh dikasih air anunya, dikasih air ya, menyiram tanaman gitu ya, menyiram terus menabur benih ya, itu kan mudah. Yang ringan-ringan dulu aja, nggak usah yang langsung menggali tanah, jangan gitu ya. Yang mudah-mudah dulu. Terus kalau level sedang, si anak ini meliputi mengisi tanah ke dalam pot dan menanam bibit yang kecil ya. Mungkin bibit yang kecil dikasih tanaman, dikasih ini apa namanya tanah. Selanjutnya level sulit meliputi membuat media tanam sendiri. Kalau ini sudah lebih besar ya anaknya ya. Jadi lebih ke arah eh, membuat sendiri gitu, atau bahkan mulai dari rangkaiannya mulai dari awal sampai akhir gitu ya, yang mengerjakan anak dibantu dengan kita ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, tujuan terapi ya untuk berbagai anak gitu ya. Nah, untuk anak usia dini, aktivitas ini dapat meningkatkan toleransi sensori dan kemampuan mengikuti instruksi. Jadi beda ya, Bun. Anak yang sering dilibatkan, anak yang sering terlatih, ya, anak yang sering dilatih, ya, itu akan berbeda ketika dia berada di lingkungan sosial, gitu ya. Anak yang biasa dilatih, anak yang biasa dia dilibatkan, dia akan lebih tanggap ya. Dia cepat merespon ketika diberikan stimulus baru. Tetapi kalau anak yang nggak sering dilatih, cuman dibiarkan aja semaunya sendiri, ya tentu dia nggak paham apa-apa. Orang nggak pernah diajak kerja, ya nggak paham apa-apa. Ya. Jadi nanti bolehlah ya dibiasakan pelan-pelan, dilibatkan untuk kesehariannya ya, seperti itu. Terus untuk anak yang autis ya, ASD, menanam, membantu toleransi terhadap eh, tekstur dan rutinitas. Nah, kalau untuk anak-anak dengan kondisi autis, terkadang kan ada masalah ya di sistem sensorinya, sehingga ini akan membantu anak untuk lebih mentolerir, ya, meregulasi emosinya, eh, menggunakan aktivitas media tanam ini begitu. Ya. Selanjutnya pada anak ADHD ya, aktivitas ini dapat meningkatkan fokus,
kemampuan menyelesaikan tugas sampai tuntas tentunya ya. Jangan sampai pun gimana dong pun kan sudah dan kan baru setengah terus dia nggak mau terus kabur ya kita tarik lagi dong kita tarik lagi dong ya pun tapi dia nangis nggak apa-apa kita pelan-pelan kita sambil bantu yang penting anak ini berusaha mengerjakan sampai selesai gitu meskipun dia hanya apa namanya melihat nggak apa-apa ya ya gimana kalau memang dia betul-betul nggak mau gitu ya ya dia awalnya mungkin tahap satu dia nggak mau kabur terus kembali lagi dia cuma melihat aja sampai udah selesai gitu ya. Besok lagi gitu nanti dia akan mulai beradaptasi kok Bun ya dia akan mulai bisa menyesuaikan dirinya memang untuk tahap awal ini biasanya sulit ya di pertemuan satu dua latihan satu dua tiga ini agak sulit gitu ya anak butuh menyesuaikan dulu. Tetapi nanti kalau dia sudah mulai memahami, terbiasa, dia akan mudah untuk melakukan. Dan ini kalau kita nggak tetek, kita nggak sabar, ya nggak akan jadi. Gitu. Selanjutnya, pada anak dengan keterlambatan motorik, aktivitas ini membantu memperkuat koordinasi dan keterampilan motoriknya. Nah, itu sudah jelas ya. Selanjutnya, analisa berdasarkan OTPF ya. Jadi occupational performance ya. Jadi dilihat dari okupasinya gitu ya. Nah, aktivitas menanam ini melibatkan sensori, motorik, kognitif, fungsi eksekutif, sosial, emosional, ADL, leisure. Nah, karena melibatkan banyak domain ya, domain itu yang seperti ini tadi ya, Bun. Sensor komponen-komponen itu ya aktivitas ini sangat kaya nilai terapeutiknya dan mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan dari anak kita gitu ya. Nggak apa-apa kalau Bunda pengen mengajarkan menanam pohon pisang, ya kan sekarang ada yang ekspor pisang juga gitu ya. Pun tapi kan saya nggak dimanfaatkan. Kayak yang di mana ya Bun, saya pernah lihat di Mas itu Pak RT ya. Dia memberdayakan warganya di gang sempit aja dia itu menyuruh warganya untuk menanam gitu ya. Terus ternak lele di selokannya gitu. Saya juga nggak tahu gimana caranya yang memodifikasi lingkungannya itu, tapi diberdayakan gitu ya. Maka untuk anak-anak kita ya, ya sedini mungkin lah ya dikenalkan aja dulu nggak apa-apa gitu ya. Karena ini memberikan efek terapeutik yang cukup bagus ya untuk anak-anak gitu ya. Bunda nanti boleh memilih kok. Kalau kemarin kita bikin proyek akuarium, kita bikin proyek yang lain gitu ya, yang hubungannya dengan life skill, yang entah itu memasak, matematika goreng telur dan sebagainya. Nah, kalau ini menanam atau yang dulu kemarin juga beternak juga pernah kita bahas juga ya. Nah, silahkan nanti Bunda setelah anak diberikan pengalaman-pengalaman baru ini ya, nanti dipilih aja, fokuskan ke salah satu aja nggak apa-apa gitu ya, untuk skill dia gitu, skill anak. Gitu, ya. Nah, kesimpulan ya, aktivitas menanam merupakan media terapi yang efektif ya, dan bermakna karena mengintegrasikan pengalaman sensorinya, keterampilan motoriknya, fungsi kognitifnya, regulasi emosinya, serta partisipasi sosial kalau memang kita mengajarinya bersama-sama dengan yang lain. Mungkin ada temannya, atau kalau di sekolah ya ada teman-teman yang lain, ada gurunya gitu ya. Nah, aktivitas ini dapat diterapkan pada berbagai kelompok usia ya. Mulai dari anak-anak yang masih kecil, nanti SD, SMP, ya itu lebih lebih kompleks lagi ya tentunya. Silahkan ya nanti Bunda praktekkan di rumah tentang melatih atau mencoba. Namanya kita memberikan pengalaman baru pada anak sehingga apapun bisa kita
lakukan begitu. Yang penting kita paham ilmunya sehingga efek terapeutiknya itu ada gitu. Ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Iya, saya Bu yang mau bertanya. Iya, silakan Bun. Ya, Bunda Fahri. Ya. Ini Bu tentang ya tentang perkembangannya Fahri Bu. Fahri kan apa ya? Saya perhatikan ketika dia terapi, kalau tentang motorik kasar, motorik halus, alhamdulillah ada perkembangan. Misalnya kita ulang terus apa yang berhubungan sama motorik kasar, motorik halus dia bisa paham. Tapi ini Bu yang saya apa ya yang saya lihat kalau pemahaman, misalnya Hmm. yang warna sama yang apa itu anggota tubuh yang Hmm. pakai flashcard. Ya, dia Iya. kayak apa ya, sudah 5 bulan ini saya lihat Fahri kok begitu-begitu saja. Iya. Iya, dia kayak kalau pemahaman dia agak gimana ya, agak kurang, Bu. Agak Hmm. kurang bisa apa ya, perkembangannya. Iya. Kayak gitu-gitu aja. Padahal sudah diganti misalnya yang awalnya pakai pom-pom, pakai kertas warna sudah, pakai jepitan sudah. Maksudnya benda-bendanya diganti-ganti tapi dia sistemnya kayak dia hafal. Jadi ketika bendanya kita ubah, dia nggak tahu lagi berarti kan dia Oh, belum paham ya Bu ya. Maksudnya itu. konsepnya iya. Oke, Iya, oke. ya Iya, itu iya. solusi gimana ya Bu kok Iya. kalau di Iya. bidang pemahaman dia agak gimana ya? Agak kurang ya. Iya, Iya, apakah IQ-nya memang kurang atau bagaimana? iya. Iya. Ya, Ini iya. Ini mungkin hampir-hampir sama ya, Bun. Dengan apa namanya? Bunda pernah belum? Pernah tes IQ belum untuk Fahri atau oh Fahri belum, masih belum ya? belum Bu. Oh ya, nggih. Nah, bisa jadi untuk IQ-nya gitu ya. Untuk IQ-nya apa namanya? Nanti bolehlah dicekkan ya. Jadi IQ-nya kurang juga bisa, Bun, gitu ya. Mohon maaf, ini saya mau tanya, ada Bunda Bunda Diana ada nggak ya? Oke, ada Bunda Diana ya. Kalau kan mungkin hampir-hampir sama dengan Fahri ya. Kalau untuk Meme ini juga sudah jago ya Bun, seperti lempar tangkap bola macam-macam macam. Udah motorik kasar itu sudah mulai bagus ya. Tapi untuk tingkat pemahamannya bagaimana Bun? Apakah juga masih kesulitan apa enggak untuk Meme? Ini saya tanyakan sama Bunda Diana dulu ya Bun. Halo Bunda Diana. Iya iya Bu. Nggih, nggih. Bunda Diana. Kayaknya dia nggak on atau tidur. Oh ya, ya. Mungkin hampir-hampir sama kayak Meme ya, Bun. Meme itu juga udah dua dua kali ikut homeschooling ini ya. Jadi dia latihannya udah 2 tahun yang lalu juga. Dan sekarang posisinya udah untuk motorik kasarnya dia bagus juga, udah bagus lempar tangan bola macam-macam, udah mulai bisa gitu ya. Cuman untuk pemahamannya tadi ya, karena dan dia Bunda Diana itu sudah pernah ternyata akhirnya memang di bawah rata-rata, gitu ya. Sehingga apa namanya? Sehingga meskipun kita ibarat kita mau melatihnya terus IQ-nya memang mentoknya segitu, ya kayaknya memang ada kekurangannya di situ gitu loh. IQ-nya berarti di bawah rata-rata gitu ya. Kan ada Ibu untuk autis ya, tipe-tipe autis. Ada autis yang memang anaknya itu memiliki IQ yang di bawah rata-rata, ada yang normal, ada yang di atas rata-rata gitu ya. Jadi hampir-hampir sama dengan anak-anak tipikal lainnya. Nah, mungkin juga ada tadi disabilitas intelektual tadi gitu ya.
Nah, ini mungkin kalau Bunda pengen misalkan lebih detail terkait dengan IQ-nya gitu ya, mungkin bisa konsultasi dengan psikolog ya terkait dengan IQ-nya gitu ya. Karena secara secara wajar apa normal perkembangan normal ya. Kalau anak itu kita berikan latihan-latihan ya terkait dengan motoriknya atau sensorinya, motoriknya, dia akan ada peningkatan di tingkat IQ-nya, ya, yaitu kognitifnya maksudnya ya, kognitifnya mulai dari memorinya, problem solvingnya, ya, termasuk juga pemahamannya gitu ya. Nah dia akan mulai ikut meningkat. Tetapi kok ini kita genjot bagian motoriknya, kita perbaiki sensornya macam-macam, kok IQ-nya kok dia pemahamannya kok kurang-kurang terus ya. Nah nanti mungkin bisa dicek lagi ya Bun untuk ini kemampuan kognitifnya kan ada beberapa gini ya Bun. Misalkan kayak warna. Warna itu kan nanti masuknya ke visual persepsi gitu ya. Dia bisa membedakan warna. Coba warna kuning yang mana? Ini dia bisa. Tetapi kalau sudah dipindah tempatnya, dia nggak bisa lagi. Ini warnanya. Nah, bisa jadi mungkin nih, saya mungkin butuh butuh apa ya? Kalau seandainya saya bisa ngecek sendiri gitu ya, apakah memang betul-betul memang dia eh, artinya si anak ini tidak paham konsepnya atau karena dia memang sudah yang penting ngawur aja lah yang penting aku sudah selesai gitu ya itu bisa juga jadi saya mungkin perlu dicek yang lebih ya ke profesionalnya gitu ya Bun. Apakah ini masuknya nanti ke disabilitas intelektual, artinya autis plus disabilitas intelektual, atau memang dia sebetulnya IQ normal hanya kita penanganannya yang atau cara melatihnya yang atau kurang tepat atau gimana gitu ya. Tapi kan udah 5 bulan pun gitu ya. Saya melatihnya udah 5 bulan udah digini-gini kan. Oke ya, gimana ya? Saya belum nggak. Ini harus saya buktikan dulu. Maksudnya saya yang me, mengecek sendiri apakah memang betul gitu ya perlu diperiksakan ke profesional artinya seperti itu Bun ya mungkin saran saya Bunda bisa ngecek untuk atau konsultasi terkait dengan kognitifnya kemampuan kognitifnya ke psikolog ya, kalau belum pernah dulu ya mungkin bisa dicek kan ya Bun ya untuk IQ-nya kan kayak apakah bisa Bun? Kalau anaknya kooperatif, insya Allah bisa. Saya mungkin perlu nanti kalau ada Bunda Diana eh, live, live apa namanya bisa menjawab, mungkin cara mengetesnya dulu gimana? Apakah eh, suruh mengerjakan-ngerjakan gitu atau enggak? Nah nanti bisa sharing juga gitu ya tentang cara mengecek IQ anak ketika cek untuk ke psikolognya gitu. Ya. Karena ada juga Bun, kan saya juga ada pasiennya, dia memang nih nggak bisa menulis, dia nggak tahu huruf atau sulit sekali untuk akademiknya sangat sulit sekali. Tetapi dia bisa Bun untuk diajari jemur pakaian bisa, diajari memasak dia bisa, diajari apa apa kalau ngomong memang kadang nyambung kadang enggak gitu loh kadang nyambung tapi dia ceriwis banget yang diomongkan nggak nyambung tanyanya apa jawabnya apa nggak nyambung juga gitu ya nah begitu diajak ke psikolog mau dicek IQ-nya dia nggak kooperatif ya dia nggak mau gitu. Malah tantrum di sana ngajak pulang gitu jadi dia nggak kooperatif dengan psikolognya ketika mau dicek jadi nggak bisa gitu ya nah nanti penyesuaian Fahri ketika dengan psikolognya bisa apa belum gitu ya bisa apa enggak dengan ketemu orang baru ditambah lagi nanti ada pengecekan macam-macam nah apakah dia bisa kooperatif atau enggak nanti mungkin bisa saran saya coba Bun dicekkan ya ke psikolog ya terkait dengan IQ-nya gitu karena normalnya ketika kita sudah melatihnya dan motoriknya sudah bagus ini akan memberikan efek pada kemampuan kognitifnya harusnya begitu idealnya gitu ya Bun. Oke ya Bun, Bunda Fahri ya. Nanti Iya, Bu. bisa bisa konsul
ke psikolognya seperti apa. Psikolog ya, iya, Iya, iya Bu. Makasih Bu. iya sama-sama. Di Bunda Tuti, kalau Nisa motorik kasarnya memang belum mahir. Iya, iya nggak apa-apa Bun. Bun, kalau Nisa itu suka sama paket. Kalau ada tukang paket senang. Terus paketnya dibuka, disobek pakai jari. Kalau udah dibuka, pergi. Kalau belum dibuka apa nanti sampai nangis-nangis itu kenapa ya Bun? Ya berarti dia penasarannya tinggi gitu ya. Bun memang kalau tes IQ untuk anak atipikal hasilnya akurat. Kan otaknya memang belum nyambung gitu ya. Oke, untuk IQ ini sebetulnya eh, kalau kalau secara sepintas loh Bun, saya sebagai terapis ya kan melihat anak-anak ini ya. Ini anaknya apa namanya IQ-nya normal, maksudnya dia normal sama IQ-nya yang jongkok itu ada kelihatan gitu loh Bun. Saya juga ada Bun, ada terapi apa anak autis ya, anak autis usia 8 tahun gitu ya. Dia dulu nggak mau ngomong atau ngomongnya terus ngomongnya membeu gitu ya dan sangat ceroboh sekali gitu ya. Terus apa namanya si anak ini tapi sekarang itu udah bisa baca, dia memorinya bagus, terus dia bisa kadang kalau diajari berhitung dia juga bisa begitu ya. Artinya meskipun dia autis, tetapi dia bisa untuk apa ya kayak semacam paham warna juga hafal huruf menyusun huruf dari A sampai Z dia juga bisa gitu ya. Jadi artinya kemampuan IQ-nya normal, bagus, meskipun dia autis gitu loh, Bun. Nah, nah ini dari kacamata saya sebagai terapis yang melihat anak ya. Ada juga, Bun. Saya ada pasien nih, anak anaknya bukan autis, anaknya disabilitas intelektual. Dia saya ajari huruf A sampai E, salah-salah terus gitu ya. Ambil huruf A gitu. Hafalan juga. Dia menunjuk huruf C. Bukan, no no no, huruf A, A untuk apel. Nah, kalau disebut apa namanya? eh, bendanya, dia karena ada gambarnya apel gitu ya. Nah, dia baru bisa huruf B padahal saya mengajarkannya itu saya ulang-ulang ya, saya ulang-ulang berulang kali bahkan sampai eh, mungkin 5 kali pun mungkin ada ya saya lupa gitu ya dan satu-satu gitu ya dulu sampai dia hafal saya pikir hafal baru B saya kasih distraksi B terus baru dia saya minta dari dua itu mana huruf A masih kadang masih salah juga padahal sudah diulang-ulang gitu ya dan selalu A terus artinya dia bukan autis tapi dia mengalami IQ yang punya IQ yang jongkok IQ-nya di bawah rata-rata ya tapi yang satunya autis punya IQ normal punya apa namanya kemampuan berpikir yang normal gitu ya. Nah, ini kalau dari kacamata saya sebagai terapis. Nah, apakah nanti akurat ketika dicek oleh psikolog? Mungkin dia punya standar sendiri ya, Bun. Saya juga nggak tahu ya. Apakah akan disetarakan dengan anak tipikal lainnya gitu ya. Kalau usia 8 tahun tuh harusnya sudah bisa ini secara secara kecerdasan gitu ya. Apakah juga nanti disamakan dengan anak autis yang punya apa namanya gangguan tumbuh kembang ataukah tidak gitu ya. Nah, nanti itu saya kurang begitu tahu kalau terkait dengan mengukur IQ ya seperti apa. Saya juga kurang tahu. Nah, jadi saran saya kalau kooperatif ya, kalau anaknya kooperatif untuk Fahri ya, kalau anaknya kooperatif boleh diajak ke eh, untuk tes IQ. Itu yang pertama. Nanti kita melihat hasil dari apa penjelasan dari psikolognya. Terus yang kedua,
Kalaupun memang IQ-nya atau pemahamannya masih kurang, kita ajarkan langsung ke skill. Apakah dia skill bisa apa belum gitu ya. Pun tapi kan dia belum bisa membedakan warna, belum bisa menghitung, belum. Nah, kita langsung ke skill aja. Jadi dia hafalannya langsung ke praktek seperti itu. Nah, nanti kita ada langsung penyalurannya. Jadi kita nggak memfokuskan pada kekurangan anak, tetapi kita lebih mengajarkan untuk hal-hal yang bermakna lainnya gitu ya. Sama Bun kayak anak yang ini, yang anak yang tidak bisa, anak pasien saya ini loh, yang tidak mau untuk dites IQ karena dia nggak kooperatif gitu ya. Orang tuanya atau walinya, dia pesan sama saya gini, Bu minta tolong disiapkan untuk si anak ini tes IQ gitu loh. Eh, saya melihat komponen tes IQ apa karena banyak tes IQ itu kalau saya lihat di informasinya itu banyak penalaran gitu ya. Mungkin selain penalaran juga apa ya kayak apa kerja menggunakan menggunakan pensil terus menggunakan kertas. Jadi dia harus menulis ataupun harus mengerjakan sesuatu di kertas itu loh maksudnya. Nah, sedangkan anak ini nggak bisa bertahan lama. Baru nulis angka 1 5 kali itu udah capek gitu ya. Apalagi harus mengerjakan berbagai macam tes gitu ya. Dia sangat tidak bisa gitu loh. Cuman saya belum sampai menjelaskan kepada orang ya. Saya lebih cenderung untuk langsung ke ngajari skill ya karena si anak ini kalau kita kejar akademiknya akan percuma gitu ya bukan berarti kita nggak mau ngajarkan enggak ya tapi kita buang-buang waktu banyak gitu. Kita lebih langsung ke arah ke life skill karena memang nggak bisa dipaksakan gitu ya kalau anak ini memang kelemahannya di IQ atau kelemahannya di kognitifnya atau di mana, terutama yang IQ-nya ya, yang untuk akademiknya, ya kita nggak perlu memfokuskan pada kekurangannya gitu ya. Kita lebih mengarah pada kemandirian dan produktivitas atau skillnya langsung gitu. Karena anak bisa ternyata Bun. Saya ajari, ayo Mbak, kita latihan jemur pakaian ya. Bisa Bun dia, bisa semangat dia. Ayo kita ajari kita masak ya, bagus dia semangat juga saya ajarin tetar telur gitu ya bahkan seneng gitu loh. Belanja oke okay, gitu ya jadi lebih ke arah ke keterampilan keseharian gitu ya. Nyapu bisa gitu bahkan di rumah pun suka bantuin ya untuk aktivitas sehari-hari kayak nyapu masak gitu malah bantuin gitu ya gitu ya bukan berarti terus kita mau mengarahkan nggak ke sekolah sih enggak ya cuman kita lebih memfokuskan pada kelebihan dia di mana lah itu kita fasilitasi seperti itu. Oke. Paham ya Bun? Oke. Oke. Dari Bunda Jatuh. Ya. Is kalau mau latihan intonasi nada suara tinggi biar lebih rendah tidak teriak bisa lebih pelan bagaimana cara terapinya ya intonasi suara gitu ya nah ini usia usia mau 7 tahun kadang lupa menggunakan R atau L padahal kalau disuruh bilang R bisa tapi kadang lupa switch on off-nya belum otomatis oh ya yeah. Kalau untuk menaikkan atau menurunkan intonasi ya yang awalnya tinggi biar rendah nggak teriak gitu ya. Nah jadi bukan karena kalau menurut saya masalahnya bukan dia bisa merendahkan suara, tapi karena ini pun ya impulsivitas gitu ya. Jadi lebih ke arah perilaku, perilaku teriak gitu ya. Itu eh, masih ada gitu ya. Impulsivitas masih ada di anak gitu ya. Maka untuk memberikan solusinya atau masalahnya bukan kita mau mengajarkan memberikan edukasi terus menerus terkait dengan ayo turunkan suaranya. Nah itu ya memang iya nggak apa-apa karena itu edukasi untuk ini apa biar anak itu paham, biar dia terbiasa dengan suara yang lebih rendah intonasinya, lebih sopan, tidak teriak. Nah itu
nggak apa-apa sambil kita berikan edukasi, sambil kita sounding juga, itu juga akan berefek. Tetapi akar masalahnya itu sebetulnya eh, kemampuan anak untuk mengendalikan dirinya itu ya. Jadi memang terkadang itu otomatis gitu ya, otomatis apa namanya teriak gitu ya, otomatis teriak. Nah ini bagian dari impulsivitas si anak itu. Entah itu mungkin bisa dilihat dari semacam kayak regulasi emosinya gitu ya, terus eh, terbiak apa ya, memang untuk anak ADHD itu kan ada ya kayak gejala-gejala seperti itu ya, impulsivitas, teriak, tidak tuntas, suka lupa, tidak bisa mengorganisir apa barang-barang miliknya, waktunya. Nah, itu bagian gitu ya, bagian dari. Nah, kalau untuk menurunkan intonasinya, selain kita mulai perbaiki akar masalahnya, yaitu perbaikan dari sistem sensorinya, kita berusaha untuk normalkan sambil terus diberikan edukasi, diberikan contoh juga. Gitu. Nah, biasa ya pun kita di rumah itu sudah sangat slow gitu ya, sangat pelan, berusaha untuk tidak teriak. Nah, itu bagus contoh gitu ya bagi anak. Nah, bagian dari pola asuh gitu ya. Nah, itu bagus. Adapun ketika anak kok teriak-teriak, ya, nah ini bagian dari perilaku impulsif, maladaptifnya. Ini bisa kita mulai perbaikan dari sensorinya dan juga berikan edukasi ya supaya menurunkan volumenya. Adik-adik pakai isyarat pun, pakai isyarat mungkin mulut kita, tangan kita di depan bibir gitu sambil dia biar mulai dengan kode itu dia paham, oh aku harus turunkan pelan-pelan gitu ya. Nah ini sebetulnya gini pun kalau saya boleh berpendapat ya, ini sangat tergantung dengan pola asuh kita gitu ya. Nurut atau tidaknya anak itu sangat tergantung dengan pola asuh kita. Kalau misalkan, mohon maaf ya, kalau misalkan pola asuh kita itu jeder-jeder, jadi ayo ya banyak merintah, banyak bicaranya, intonasinya juga tinggi, terus apa ya tidak memberikan contoh. Nah, itu akan terlihat di diri anak. Anak pun juga nanti akan seperti itu. Tetapi kalau apa kita mulai lebih menata diri kita gitu ya, lebih merendah gitu ya. Maksudnya kita lebih apa ya istilahnya itu menggunakan dengan cara yang baik ya. Mungkin dengan menegurnya tidak langsung dimarahin, tetapi menegurnya dengan cara yang mungkin dipeluk dulu gitu ya, terus dielus apa rambutnya, diajak duduk dulu. Jadi perlakuannya itu berbeda gitu ya. Terus mungkin kita dudukkan, kita kasih minum dulu. Terus kita tepuk-tepuk punggungnya pelan-pelan, kita elus. Terus sambil kita kalau udah mulai tenang kita peluk. Nah, ngomongnya yang pelan ya, gitu ya. Nah, itu bisa menjadi treatment, bisa menjadikan contoh, bisa menjadikan kebiasaan, membangun kebiasaan yang adaptif ya bagi anak. Maka ini juga catatan bagi kita sebagai orang tua ya, ketika memberikan nasihat kepada anak, ketika menegur anak, ketika memberikan berbagai macam apa ya pola asuh. Ya memang ini agak sulit juga ya Bun. Saya pun juga memang juga sedang berproses gitu ya, belajar gitu ya untuk tidak langsung naik naik emosinya langsung naik juga, tapi lebih lebih kita menenangkan diri dulu ya. Terus masalahnya di mana toh diajak duduk gitu loh, diajak duduk dulu, ditenangkan baru kita berikan nasihat gitu ya Bu. Nah, gini Bun, saya punya terapkan gitu ya. Nah, ketika kita melihat perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma, dengan aturan kita, atau dengan harapan kita, untuk tahap awal sekali, kita tulis dulu. Bun, apakah ditulis terus bisa merubah? Belum, 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 belum.
kita baru menuliskannya. Kita baru nulis. Nah, nanti ketika itu kan jadi catatan bagi kita. Artinya kita harus berbuat apa ya? Itu kita akan berpikir dari kitanya yang mau mengubah perilaku itu. Oh, dia suka teriak-teriak ketika di rumah atau minta sesuatu dia harus pakai teriak. Oh, berarti ini catatan, ini PR bagi aku sebagai ibunya, sebagai orang tuanya gitu ya. Nah, terus aku harus seperti apa caranya gitu ya. Oke, sekarang karena ini bagian dari perilaku maladaptif yang disebabkan kemungkinan dari kontrol emosi yang kurang, maka aku harus memberikan latihan berupa heavy work contohnya. Entah itu apapun yang mungkin bisa kita latihkan di rumah sesuai dengan prinsip dan integrasi gitu ya. Kita latihkan sambil kalau nanti di waktu senggang, di waktu yang enak, sambil kita kasih wejangan, sambil kita kasih nasihat pelan-pelan. Dek, kalau manggil ibu itu mendekat ya, jangan dari jauh. Gini datang dulu misalkan sambil dipraktekkan nggak apa-apa. Nah, mendekat dulu, ibu aku mau makan gitu, ya. Ibu aku mau minum, ibu aku mau cari barangku yang mungkin pensil aku di mana gitu ya. Jadi sambil diberikan edukasi ketika kita sudah posisinya enak gitu loh Bu. Anak ini tidak lagi marah gitu ya. Kalau dia sedang marah terus kita nasihati, kita salah-salahkan, ya itu nggak akan masuk, nggak akan memberi efek gitu ya. Maka ini setelah kan nanti fungsinya kalau kita catat itu fungsinya kita bisa tidak lupa, terus bisa menasehatinya berulang kali untuk mengubah perilaku ini supaya jadi perilaku yang adaptif begitu ya. Nah, itu kita bisa nyusun roadmap ya, apa yang kita lakukan, apa yang harus kapan untuk melakukannya gitu ya. Itu nanti insya Allah akan memberikan perubahan ya pada perilaku anak. Untuk ADHD kayak Al-Ghaizan ini kan IQ-nya bagus gitu ya. Artinya dia bisa memahami nasihat yang kita berikan gitu ya. Sehingga dengan berbagai macam atau sering dia mendengar nasihat kita, contohnya ya, sering kita mengelus dia, kita memberikannya dengan cara yang baik sambil dielus sambil Dek, kalau ngomong pelan ya, nggak usah teriak gitu ya. Nah, contohnya gitu. Nah, nanti dia mulai otaknya mengadaptasikan perilakunya ya. Oh, nggak boleh teriak. Oh, nggak boleh teriak. Ya karena apa? Kita sering sounding dia ya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Maksudnya nggak yang terus menyalahkan ataupun marahin dia, tapi dengan cara yang smooth gitu. Nah, itu insya Allah akan memberikan eh, dampak ya lebih lebih positif ya dibandingkan yang lain. Ini Bun, ini saya ada ini Bun, ada salah satu kemarin saya melihat di sosmed ya. Mohon maaf ya Bun kalau saya kadang bicaranya tentang sosmed ya Bun. Karena ya bergelut dengan HP. Nah, ini Bun saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan terapi, terapi yang sangat tidak manusiawi. Ya. Nah, sudah terlihat belum Bun? Share screen saya Bun. Ini saya kurang tahu ya. Mohon maaf ya, Bun. Mohon maaf ya. Saya gimana ya, Bun? Mohon maaf ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini saya biar tidak Oke. Oke. Nah, seperti ini ya. Eh, ini anaknya sampai nangis-nangis gitu ya. Ini diikat. Saya nggak tahu ini diagnosisnya apa ya. Tapi yang jelas kok harus pakai di matanya ditutup sampai rapat gitu loh Bun. Saya itu yang melihatnya itu ya ini keterangan dari sana. Oke, ini keterangan dari sana. Ya, ini keterangan dari sana ya Bun. Saya nggak memberikan ya. Nah, ini berbagai macam keterangan ini saya merasa kok nggak begitu pas ya atau lebih tepatnya nggak pas gitu. Karena ini sangat menurut saya loh ya, ini kok
kurang memanusiakan anak ya. Gimana? Ini menurut Bunda deh ya. Menurut Bunda, apakah ini yang menyenangkan anak, membuat happy anak, dibandingkan dengan terapi-terapi yang biasa kita lakukan ya? Atau bahkan yang barusan ada aja deh, yang tadi menanam ya, menanam ataupun yang kemarin memberi makan binatang aja deh ya, memberi makan binatang. Anak itu kan merasa senang, tapi itu tetap ada efek terapinya gitu ya. Dibandingkan dengan yang dia harus diikat gitu loh. Saya dan ini eh, anaknya nangis pun. Kak ini kan waktu saya screenshot ini kan dia enggak yang kelihatan nangis gitu ya. Tapi pas waktu di videonya saya lihatnya nangis gitu loh, nangis. Ini gimana? Aduh, agak nyesek di apa namanya di hati itu agak nyesek gitu loh pun. Dan ibunya mungkin juga semu-semu nggak tega kali ya. Tapi kan gila gimana kalau apa ya dari terapis atau dari apa ya dari yang menyelenggarakan terapinya terus menyarankan seperti ini mungkin orang tua juga nggak bisa menolak atau gimana ya kan semuanya diikat seperti ini terus matanya ditutup mau mau lepas nggak bisa ini mau sampai sampai kapan apa nggak stres anaknya kalau seperti ini dengan berbagai macam alasan entah itu meningkatkan sirkulasi darah dari mana dari mana gitu ya penapasan ini mohon maaf meningkatkan pernapasan dan kontrol suara dari mana gitu ya terus ini mencernakan fungsi usus dan kandung kemih dari mana cara apa hubungannya di mana gitu loh meregangkan otot yang kontraktur dari mana saya nggak habis pikir gitu ya nah ini anak yang ada stres ya stres dan trauma dan bisa jadi udah nggak bisa mikir kayak gini gimana ya jadi iya ya nggak tahu saya gimana ya saya cuma melihatnya di ini kok ya Allah kenapa sampai segininya dan macam-macam gitu eh iya kalau melihat sih nggak kayak nggak tega ya, jadi bunda sekalian fungsinya belajar ya fungsinya belajar itu biar kita itu tujuannya itu kan sama-sama ya bun nggak ada orang tua yang tujuan pada anak untuk menyiksa anak kan nggak ada tetap tujuan semua orang tua itu tujuannya biar anaknya kembali bisa beraktivitas normal seperti anak yang lainnya. Tetapi caranya mungkin yang perlu kita perhatikan, menggunakan cara-cara yang baik lah ya. Tidak tidak terus memaksa anak. Ada yang mungkin nggak tahu ya, yang mungkin Bunda lebih berpengalaman ya, entah macam-macam yang sudah pernah dilakukan gitu ya. Eh, kita perlu mengetahui yang menyenangkan. Kalau bisa menyenangkan, kenapa pakai cara yang seperti ini gitu. Anak biar happy. Tujuannya kita sehat secara mental, sehat jadi kuat tapi mentalnya jadi trauma, mentalnya terus jadi frustrasi, terus terganggu yang lain. Nah itu juga nggak baik kan. Jadi eh, alhamdulillah ya, kita mendapatkan ilmu untuk tumbuh kembang, cara memfasilitasi anak biar tumbuh dengan baik. Ya kita berikan rasa cinta, kasih sayang yang baik juga supaya dia tumbuhnya dari rasa kasih sayang ya, bukan dari kekerasan ya. Ya mungkin ada itu yang kekerasan terus jadinya baik mungkin ada juga saya juga nggak bisa memberi contoh sih tapi ada mungkin ada juga ya yang terbiasa dengan kekerasan yang akhirnya juga akan membentuk perilaku-perilaku atau karakter yang keras juga gitu. Tapi kan kita prinsipnya anak itu
mendapatkan penanganan yang baik. Ya, kita happy sebagai orang tuanya, anaknya juga happy. Tapi ada perkembangan yang baik juga gitu ya. Nah, maka sering mumpung di sini ya, sering saya sarankan untuk orang tua yang latihan di rumah gitu ya, yang melatih di rumah, eh, kasih sayang itu utama gitu ya. Meskipun anak ini belum bisa apa-apa gitu ya, tetapi dengan kita memberikan latihan yang dia akan bisa ya. Namanya hati itu kan bisa merasakan ya, Bun. Anak pun juga punya hati ya. Dia bisa merasakan eh, perlakuan kita gitu ya. Apakah apakah kita memperlakukan dia dengan cara kasar atau dia memperlakukan dengan tulus gitu kan? Dia bisa merasakan gitu ya. Nah, ada anak-anak yang terapi di sini ya, ya anak autis dulu ya, ringan tapi dia sudah disekolahkan sama orang tuanya di TK. Nah, sama gurunya itu nggak tahu ya diapain gitu ya, di perlakuan bagaimana saya juga kurang tahu. Nah, begitu dia diantar ke sekolah yang tadi yang dia sudah pernah sekolah di situ tuh, begitu masuk ke jalannya aja dia sudah bingung, pengen balik gitu ya. Nggak mau gitu ya. Apalagi berhenti di depan sekolahnya sudah langsung kabur. Masuk nggak mau gitu, langsung pergi, langsung kabur dan harus dikejar dulu. Berarti kan ini si anak ini kemungkinan dia eh, pernah mendapatkan perlakuan gitu ya, atau ada trauma di lingkungan itu sehingga dia eh, istilah Jawanya itu niteni gitu ya. Apa ya? Niteni itu apa ya istilah istilah Indonesianya apa ya? Niteni Eh, memberi tanda gitu ya. Memberi tanda, memberi tanda bahwa saya nggak mau dengan bu ini, saya nggak mau dengan sekolah ini gitu ya. Sudah sangat trauma banget gitu ya. Nah, mungkin pernah nih ada perlakuan yang kurang baik atau bagaimana diskriminasi yang terlalu ekstrim gitu ya. Sehingga anak yang mungkin dia ada gangguan entah itu autis atau itu pun bisa merasakan ya. Hati itu bisa disentuh dengan hati. Maka anak ini juga punya hati ya. Jadi tidak bisa kita perlakukan semena-mena. Oh pun kalau nggak diginikan dia nggak bisa Bun. Dia harus kalau mau tumbuh dengan baik ya harus dengan perlakuan yang kasar gini baru dia jalan gitu. Iya, ini karena biasanya seperti itu, sudah terbiasa dengan pola seperti itu, maka dia akan menyesuaikan dengan pola yang kasar juga. Coba kalau kita perlakukan dengan baik ya, dengan lembut kita apa ya istilahnya ya tidak harus lembut lemah lembut itu juga enggak sih. Saya pun juga kadang juga tegas juga Bun kalau untuk anak-anak ini gitu ya. Kalau waktunya tegas ya kita harus konsisten tegas. Tapi kan basicnya atau dasarnya basisnya kan sayang gitu loh. Bukan berarti terus kita mau apa ya berlaku kejam biar dia nurut itu juga enggak sih. Ya kalau senyamannya anak enjoy gitu loh. Karena ilmu otak ketika kita anak itu berada di frekuensi atau di apa namanya di itu pun apa yang itu loh garis-garis alfa beta terus theta kayak itu loh pun yang siap belajar gitu loh saya juga nggak terlalu mendalami sih cuma sekedar sekilas gitu ya tahu anak kalau di gelombang otak ya gelombang otaknya alfa dia siap belajar tetapi kalau anaknya sudah takut duluan sudah stres duluan gimana dia mau belajar ya tentu ilmunya mental gitu loh nggak bisa sampai gitu loh tapi kalau anaknya enjoy dia happy ya dia bisa efektif untuk belajar itu kan secara ilmiahnya begitu maka kita kalau bisa ya itu memang membuat suasana belajar ini, suasana di rumah itu terutama ya, di rumah mungkin lah, di rumah nggak apa-apa. Enjoy, baik lah, baik, enak gitu loh, gitu ya pun, biar anak ya enjoy juga. Oke, okay. Mudah-mudahan bisa diterima gitu ya.
dan bisa apa namanya, disesuaikan. Mungkin ada yang bertanya lagi, Bun, terkait dengan aktivitas menanam hari ini, malam ini, ya. Bun, Iya, silahkan, Bun, ya. Ya. Bun ada masukan, maksudnya berbagi pengalaman sama Bunda, Bunda siapa tadi Hmm. ya, yang anaknya susah mengenali huruf dan warna. Bunda Fahri, ya. Oh ya, Bunda Fahri. Bunda Fahri dulu Dimas juga begitu. eh Mungkin Fahri 5 bulan. Dimas itu bertahun. Dimas lebih lama lagi. Tapi saya memang agak susah memang mengajarkan anak-anak, tipikal anak-anak yang seperti anak-anaknya kita ini. Hanya saja kalau diulang-ulang terus, Dimas itu saya apa ulang-ulang terus. Jadi memang kalau warna sama huruf Dimas bisa, tapi kalau angka yang eh, mungkin yang lebih kesini kesininya karena mungkin saya sudah sering ulangi, jadi huruf sama warna itu Dimas sudah bisa. Terus malah bilingual kan, tapi itu saya ulangi terus bertahun baru Dimas bisa. Jadi bukan saya ngajar 1 2 bulan terus Dimas bisa, tidak. Terus kesini kesininya ini yang sekarang lagi saya ajarkan itu apa pengurangan. Justru Dimas tuh memang kadang saya mikir nih anak mungkin memang saya belum pernah tes IQ-nya Dimas. Kemarin memang saya sempat mau ngetes IQ, cuman Dimas lagi tidak kooperatif karena mungkin suasana tempat itu apa tempat klinik klinik tumbuh kembang itu yang mungkin menurut dia baru, jadi dia tidak terlalu kooperatif. Jadi saya hanya bisa asesmen sama psikolognya saja. Terus tapi kesini kesininya setelah saya ajari dia penjumlahan, alhamdulillah dia bisa, tapi dia memang punya cara sendiri, cara cara ngitungnya sendiri. Memang saya ngajarin, tapi dia nanti punya trik sendiri yang enak untuk dia begitu loh, Bun. Iya, Jadi iya, iya. apa namanya PR-nya kita orang tua itu kita nggak bisa langsung apa stop begitu saja. Kita harus mulang, 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 mulang. Walaupun apa yang kita ulang itu dia kayak tidak progres peningkatan, tapi harus diulang terus, tidak boleh bosan. Terus Iya, tidak usah takut untuk pergi, misalnya mau dites IQ atau mau dikonsulkan ke psikolog, karena Dimas itu memang sebenarnya kita sebagai orang tua kita mikirnya kita tidak siap untuk menerima kenyataan anak kita dikatakan apa. Tetapi dengan kita bawa untuk pergi misalnya ke psikolog atau ke dokter tumbuh kembang anak, Dimas bahkan saya bawa sampai ke apa spesialis konsulen spesialis saraf anak. Terus saya bawa juga di prof khusus untuk terapi saraf anak. Terus saya bawa ke sana minimal saya tahu apa yang terjadi sama Dimas. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk Dimas. Dulu itu sebelum saya belajar sama Bunda Nur ini, saya tuh sampai nangis depan Dimas ketika saya ngajar dia dan dia nggak bisa. Melihat saya menangis, Dimas juga ikutan nangis. Jadi kita berdua berpelukan menangis begitu loh Bun. Saya tuh sampai mikir kenapa Dimas nggak bisa? Mama tuh capek loh ngajarin Dimas. Sampai saya nangis nangis. Tapi saya ngomongnya itu dalam hati saja sih. Saya nggak bilang di depannya dia. Karena saya capek mengulangnya bertahun-tahun kan Bun, tidak bisa nyangkut di iya, kepalanya Dimas. iya, Sedangkan kalau anak seusianya dia mungkin cepat sekali nangkapnya. Tapi karena mungkin pola-pola pola saya juga dan basic saya juga kurang, jadi setelah saya apa ikut homeschoolingnya Bunda Nur ini, jadi tahu apa yang harus saya lakukan ke Dimas, target-target apa yang harus saya penuhi untuk Dimas, begitu loh Bun. iya, Intinya Mama nggak boleh
em, pesimis, mama nggak boleh capek, sama mama nangis wajar, nangis, nangis terus tiap hari. Saya juga sampai sekarang kadang masih nangis, tapi anak harus tetap dilatih dan harus diulang terus. Iya, iya, Jangan iya. bosan-bosan untuk diulang terus. Dimas saja sampai sekarang masih belajar. Itu buku yang saya kirim tuh, buku anak PAUD, anak TK. Walaupun Dimas sudah kelas 2 mau naik ke kelas 3. Baru bisa penjumlahan, Bun, pengurangan belum bisa. Tapi saya Iya. masih tetap semangat 45 walaupun kadang-kadang saya masih nangis juga. Makasih, Bun. Iya, iya Bun, sama-sama. Ya, terima kasih ya Bunda Dimas ya. Mudah ya, mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi, bisa menjadi referensi ya bagi para bunda yang lain ya untuk eh, tetap tetap mengajarkan ya. Nanti ya tadi mungkin Bunda Dimas yang sudah pernah merasakan itu ya, merasakan di fase-fase itu ya. Kalau mungkin saya sebagai terapis mungkin hanya memberi saran, memberi apa namanya, yang sepengetahuan secara praktek klinik gitu ya. Tetapi kalau untuk yang mengalami sendiri mungkin ya belum juga orang gitu ya. Bagi seperti sebagaimana orang tua gitu ya. Nah, mungkin cerita ataupun inspirasi dari Bunda Dimas itu bisa memberikan eh, apa wawasan baru juga bagi atau penyemangat baru ya bagi bunda-bunda yang lain juga gitu ya. Mudah-mudahan itu. Jadi tadi tidak perlu menyerah gitu ya. Tidak perlu menyerah dan mungkin kita perlu menyiapkan hati kita ketika anak itu entah itu ada diagnosis baru, entah itu apa macam-macam gitu ya. Jangan dipusingkan soal diagnosis ya. Sekali lagi jangan dipusingkan. Masih sama anak kita masih sama ya begitu gitu ya. Masalahnya juga di situ gitu ya. Cuman sekedar diagnosis A, diagnosis B, diagnosis. Nah, terkadang itu membuat orang tua sedih gitu ya. Nah, maka kita lebih lebih mulai lebih bisa mendewasakan, kita lebih bisa menerima dan lebih fokus pada apa yang harus kita lakukan gitu ya. Ya benar di Bunda Dimas tadi gitu ya. Silahkan nanti mungkin Bunda Fahri ya bisa bisa me, apa ya, menelaah ulang gitu ya bagaimana baiknya untuk terus memberikan kebaikan ya, memberikan hal-hal yang terbaik ya untuk Fahri nanti gitu ya. Nah, terus diulang-ulang gitu ya, digeneralkan kalau saya bisa digeneralkan mungkin untuk sekedar menghasilkan warna. Mas Fahri minta tolong Mas Fahri ambilkan kaos yang warna kuning ya gitu ya. Contohnya begitu kalau kita menghasilkan warna. Oh, bukan warna kuning. Oke, sekarang ini maksudnya kalau dia ngambil warna hijau, oh bukan, yang warna kuning yang ini warna kuning gitu ya. Contohnya, oke lagi ya kuning. Hari ini temanya warna kuning gitu ya contohnya gitu ya. Mas Fari, tolong Ibu ambilkan gelas warna kuning ya, gitu ya. Dia paham nggak ya warna kuning gitu ya? Gelas warna kuning. Kalau nggak tahu ya kita uh, kalau salah dia kembalikan lagi ini warna kuning ya. Oke, nanti lagi gitu ya sampai ulang-ulang gitu yang ini tadi. Jadi kita intinya kita menikmati, anak juga menikmati, Bun. Jangan sampai kalau kita memang memang mengulang-ulang itu membuat kita stres juga, anak juga stres juga. Nah, jangan sampai yang bikin stres itu dihindari gitu ya. Tetap mengulang tetapi dengan enjoy gitu ya. Jadi kita tidak terlalu menekan pada anak kita, tidak terlalu menaruh harapan yang tinggi gitu ya. Tapi kita terus maksimal untuk melaksanakan tugas-tugas kita seperti itu ya, Bun. Ya, mengeneralkan. Sejak 5 tahun Fahri pernah ikut terapi ada. Itu memang di bagian Fahri akan. Oh gitu ya. Bagaimana dengan sekolah yang dibahas di Zoom? Oh iya, 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 iya. Sekolah. Oke Bun. Gini Bun. Ya ini gini Bun. Kemarin saya konsultasikan ya sama eh, kan ya Hilang. Bun. Dengan ini teman saya yang kepala sekolah yang di sini gitu ya.
ternyata kalau untuk menginduk gitu ya, menginduk ke situ karena TK ya Bun. Jadi maksimalnya itu 6 tahun gitu ya. Oh 6 tahun ya. Oke, nah nanti kayak Meme, kayak Mas Ivan itu berarti kan nggak bisa masuk kalau 6 tahun dia sudah lewat ya 6 tahun. Berarti ini Bun, saya ini berencana ya insya Allah berencana mau mendirikan PKBM. Jadi mau saya daftarkan menjadi PKBM sehingga nanti siapapun bahkan yang putus sekolah pun bisa sekolah di sini karena sudah terdaftar dan itu pun anak juga terdaftar juga nanti sama oleh pemerintah gitu ya. Jadi bebas gitu ya. Mau anak dengan kondisi khusus, mau anak dengan kondisi yang normal tapi putus sekolah macam-macam itu bisa ya, bisa dimasukkan gitu ya. Tapi kan harus ada prosedur gitu ya. Prosedur untuk bisa menjadi PKBM itu ada beberapa persyaratan dan ini mungkin yang saya baru mulai persiapkan gitu ya. Nah, adapun solusinya ini mungkin baru sekedar solusi gitu ya, Bun. Baru sekedar penawaran aja gitu ya. Nah, nanti untuk yang pengen ikut apa namanya sekolah gitu ya, bisa melalui online bisa. Caranya gimana? Nah, nanti saya berarti live mulai dari awal masuk gitu, awal masuk sekolah sampai nanti akhir. Saya itu masuknya itu kemarin memberi memberi instruksi sama ibunya ini mulainya jam setengah 9 sampai sekitar jam 11. Berapa jam tuh? Setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 11 jam 11 gitu ya. Jadi sekitar berapa? 2,5 jam ya? Berapa tadi? Setengah 9, setengah 10, setengah 11, sekitar 2,5 jam gitu ya, buat sampai jam 11 gitu ya. 2,5 jam. Ya, jadi bisa nanti Bunda bolehlah mengikuti kalau misalkan Bunda ingin ikut sekolah gitu ya. Boleh mengikuti live saya ketika saya ngajar, ketika saya memberikan kegiatan pada anak itu bisa ya kalau yang mau ikut sekolah. Tapi kalau untuk yang homeschooling bedanya homeschooling sama sekolah. Kalau homeschooling itu nanti saya mengajarkannya seperti ini gitu. Saya mengajarkannya seperti ini dan mungkin aktivitas yang saya ambil untuk saya sampaikan di homeschooling itu bisa saya ngambil dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, entah itu terapi, entah itu sekolah. Saya ajarkan di homeschooling juga karena sudah saya praktekkan begitu ya. Dan bagaimana solusinya mungkin ada masalah-masalah ketika Bunda di rumah mengajarkan pada anak, nah, nanti itu bisa kita diskusikan di sini. Ditambah dengan ilmu-ilmu yang memang harus Bunda ketahui terkait dengan tumbuh kembang anak. Itu untuk homeschooling. Nah, adapun kalau sekolah, nanti saya live gitu ya, live selama proses sekolah, selama proses KBM berlangsung ya. Eh, mungkin Bunda bisa juga berinteraksi dengan saya ketika saya live waktu sekolah gitu loh, waktu saya ngajar. Nah, itu bedanya di situ, gitu ya Bun, gitu. Sudah ada gambaran ya. Nah, nanti ada pun untuk pun gimana dong nggak tercatat ya karena saya proses untuk yang ini proses mendaftarkan dulu gitu ya. Nah, nanti kalau udah ada PKBM-nya silahkan boleh insya Allah boleh sekolah, boleh dan terdaftar. Terus saat ini hanya sekedar ikut sekolah aja, tapi eh, kalau terdaftar ya terdaftar di tempat saya gitu ya, bukan terdaftar di buat catatan pemerintah begitu. Itu ya Bunda Uriati ya. Ya, sebenarnya ya. Iya, cukup ya mungkin ya. Ada lagi yang bertanya mungkin ya. Jadi nanti kalau sudah siap lah Bun, kalau udah siap insya Allah saya share ya Bun terkait dengan sekolahnya ya Bunda Uriati ya. Atau bunda-bunda yang lain yang mungkin bertanya tentang sekolah ya. Insya Allah nanti kalau sudah siap mudah-mudahan bisa gitu ya
boleh mendaftar. Tapi untuk yang menginduk ini cukup sampai 6 tahun ternyata ya, nggak bisa lebih dari itu umurnya. Belum dapat belum dapat nomor induk, belum dapat nomor induk pun. Jadi apa namanya, perlu saya tulis dulu. Eh, Kalau bisa bisa. Coba saya tanyakan lagi ya. Kemarin itu karena gini Bun, kakaknya itu kan daerah sini gitu ya. Tapi nanti memang statusnya di daerah Klaten Bun. Kalau misalkan boleh gitu ya. Coba nanti saya tanyakan kalau kakaknya dari Sumatera gimana. Kakaknya dari Sumatera gimana Bun, boleh apa enggak gitu ya. Biar terdaftar gitu kan Bun maksudnya ya. Oke. Insya Allah nanti saya tanyakan ulang ya Bun. Kemana saya tanyakan ya yang ini usianya berapa dek gitu kan, ditanya sama teman saya gitu ya. Ya ada yang 8 tahun, ada yang lebih dari itu Mbak gitu ya. Oh, ini maksimal 6 tahun deh, kalau kalau sudah itu saya jadi enggak teringat yang lain-lain. Oh ya sudah gitu ya. Coba nanti kan lagi ya Bunda ya, Bunda Oriati ya. Insya Allah ya. Insya Allah saya tanya. Bun, ada yang saya mau tanyakan. Hmm, Eh, apa di sekolahnya sepupunya Dimas itu kan menerima siswa dengan berkebutuhan khusus. Ada beberapa siswanya yang kalau dari segi akademiknya memang susah. Jadi ketika disuruh membaca, dia paling baca cuma satu kata begitu, terus kalau misalnya disuruh baca lanjutan lagi dia sudah nggak bisa. Terus kalau menulis juga begitu. Jadi eh, belajarnya itu cuman masuk di kelas dan melihat saja begitu, terus habis itu sudah nggak bisa fokus. Tetapi kalau dari segi yang lainnya kayak misalnya anaknya itu di sekolahnya tuh paling rajin sekali Bun. Jadi dia bisa bantu gurunya menyapu, bahkan dia yang minta sama gurunya dia ngepel sendiri, menyapu apa ketika teman-teman yang lain belajar di dalam dia menyapu halaman di halaman sekolah begitu. Kalau yang kayak kayak bicaranya juga lancar, Bun. Mungkin kalau yang seperti itu apa namanya IQ-nya mungkin ya, Bun ya. iya bisa juga Bun. Bisa juga seperti itu. Jadi nggak bisa dipaksakan ketika dia nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi kan dia punya kelebihan di di skill yang lain begitu ya. Ya, Nggih. Hmm. jadi kalau kalau terus anaknya sopan sekali. Jadi berbicara juga lancar. Cuman ketika jangankan harus belajar berhitung, tetapi apa membaca atau huruf pun kadang dia satu kata begitu lanjutan dia sudah tidak tahu. Dan dia sekarang sudah kelas 6 SD dan ngikut ujian tahun ini untuk pindah ke SMA. Jadi saya mikirnya mungkin kalau yang seperti Bunda Nur ajarkan itu kalau kita melatih kemandiriannya dia mungkin seperti anak ini mungkin ya walaupun akademisnya kurang terlalu bagus Bisa. tetapi yang Hmm. penting hari-harinya dia bisa apa yang dia bisa lakukan begitu dia bisa lakukan sendiri begitu ya Bun ya. Iya, ditambah lagi lebih langsung diajarkan skill ya untuk bekal dia hidup nanti Ya, gitu. Nah, ya, ya, seperti itu. Jadi kan kemandi- uh, kemandiriannya kan juga dapat, terus skillnya yang lain pun untuk bekal dia nantinya ketika dia besar, untuk ibarat dia bisa cari duit, itu bisa, gitu. Bisa. Insya tidak tidak Allah. berpatokan kepada akademis ya Bun ya. Iya, iya, betul. Iya. Tapi ada juga siswa yang ketika kelas 1 sampai kelas apa kelas 4 dia malah enggak enggak tidak diperhitungkan karena memang dia dengan anak berkebutuhan khusus kan Bun. Jadi belajar juga agak
kayak ya agak mirip-mirip Dimas lah. Tetapi ketika dia kelas 5 dan kelas 6 malah justru prestasinya melejit gitu, Bun. Dia bisa ngikut ngikut apa lomba-lomba begitu, Bun. Jadi gurunya juga heran. Loh, nih anak kan kelas 1 sampai kelas 4 kan tidak mau belajar kan, tapi justru dia malah melejitnya di kelas 5, kelas 6. Jadi saya Iya. mikirnya kadang kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus begini mungkin keajaiban yang kita nggak bisa tebak mungkin kali ya, Bun ya. Iya, betul, betul, Kadang betul, kita Bun. mikir mereka nggak bisa, tapi Iya. ledakan pengetahuannya dia itu malah muncul tuh ketika bertambahnya usia. Mungkin mungkin sebenarnya dia tahu, cuma dia diem kali ya, Bun ya. Iya, iya, iya. Jadi nanti eh, kita kan nggak tahu Bun ya, ke depan itu seperti apa. Itu kan masa depan ya. Masa depan kan kita belum Iya. tahu. Nah, maka untuk saat ini ekspektasi kita itu harapan kan memang ada, tetapi tidak memaksakan, cukup memberikan mengerjakan tugas-tugas kita, terus kita juga bisa apa memberikan kasih sayang. Nanti anak itu akan tumbuh dengan ajaib dengan sendirinya gitu, dengan berbagai macam kelebihan yang ternyata dia punya kelebihan ketika kelihatan di usia yang mungkin menginjak usia 10 tahun usia. Nah, itu kan kita nggak tahu gitu loh. Maka jangan Nah, sampai nggak saat bisa ini ditebak. jangan sampai saat ini ketika melihat anak itu kita sedih berkepanjangan atau bahkan anaknya menjadi pelampiasan untuk sasaran gitu ya. Artinya kita melampiaskan kekesalan kita kepada anak saat ini sehingga yang harusnya mungkin kalau kita bersabar itu kesempatan itu atau keajaiban itu muncul saat dia di usia 10 tahun, tapi karena kita memperlakukan tindakan yang mungkin kurang baik sehingga itu nggak tercapai. Nah, bisa juga seperti itu. Maka kita memang sudah seyugyanya memperlakukan anak-anak itu dengan cara yang baik juga, dengan cara yang memberikan pembelajaran tetapi dengan kasih sayang. Nah, nanti insya Allah dia akan tumbuh dengan baik juga begitulah. Insya Allah nanti ada keajaiban yang mungkin nggak tahu kapan gitu ya, tapi kan kita intinya Ya, eh, berusaha aja gitu. Ya, seperti itu Iya, Bun. Bun. dengan tahu begitu kita kita jadi semangat gitu loh, Bun. Maksudnya Iya, kita ya maksudnya supaya kita jadi terpacu begitu loh, Bun. iya, Ya semua oke. memang Kadang sih, rahasia kan, rahasia Allah iya, kan. iya, Tapi kita kadang kita berharap dan berdoa. iya betul, Iya, iya. Dan itu kita Bun. terjebak dengan pemikiran yang saat ini yang mungkin cekak ya apa ya istilahnya pendek, yang cetek ya saat ini. Nanti gimana mungkin seperti itu ya. Nah, itu karena masa depan kita nggak tahu gitu loh. Jangan sampai itu membuat kita saat ini menjadi pusing sendiri dan akhirnya kita melakukan hal yang mungkin kurang baik. Nah, itu yang menjadi penyesalan nantinya gitu loh, Bun. Ya, mudah-mudahan ke depannya nanti dengan apa yang sudah kita usahakan saat ini kepada anak, memberikan yang terbaik, entah itu dari pola asuh kita, entah itu dari perlakuan kita, dan segala macam yang bisa kita berikan kepada anak yang kebaikan-kebaikan itu bisa kita lihat hasilnya di beberapa tahun yang mungkin akan datang gitu ya, gitu Bun. Ya. Ya, Bun. Bun. Makasih, Bun. Iya, Iya, sama-sama. Bun. Iya. Oke, cukup ya untuk pertemuan kita di malam hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini menjadi semangat baru bagi para orang tua, bagi bunda sekalian untuk selalu membersamai anak-anak kita. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.